Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan bertemu di YouTube. Sebagaimana saya janjikan bahwa saya akan menjelaskan beberapa tema hadis dan membacakannya sekaligus menerangkan sehingga kita tidak salah memahami sebuah hadis. Yang pertama yaitu tentang hadis alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad, hadatsana Abdul Aziz, bin Mukhtar, hadatsana Abdullah Ad-Danaj. Qala hadatsani Abu Salama bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syamsu wal qamar mukawwirani yaumal qiyamah. Berkata Musaddad Abdul Aziz bin Mukhtar dari Abdullah Ad-Danaj. Berkata Abu Salama bin Abdurrahman bin Abu Hurairah, Rasulullah pernah berkata, matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Tidak serta-merta bahwasanya alam semesta ini terjadi begitu saja. Ini merupakan hadis Nabi dan salah satu kunci orang beriman ialah mempercaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Rasulullah dengan cara percaya kepada hadis-hadisnya. Hadis ini sahih. Kemudian matahari dan bulan akan digulung, tentu saja itu akan terjadi hari kiamat. Dan kita wajib percaya hal tersebut tentang pembalasan hari kiamat atau kejadian hari kiamat sebagaimana rukun iman. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Abdullah bin Mubarak, hadatsana Musa bin Uqbah. An Salim an abihi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahadza minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah illa sab'a ardin. Berkata Muslim bin Ibrahim bin Abdullah bin Mubarak bin Musa bin Uqbah dari ayah Salim dari ayahnya, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengambil sesuatu sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat akan dibenamkan sampai 7 bumi. Ini terkait masalah orang-orang yang suka mengaku tanahnya, bahwasanya Allah akan membalas hal tersebut. Ini erat kaitannya dengan pembalasan pada hari kiamat. Selanjutnya, hadatsana Abdullah bin Maslama akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minan dawab man qatalahunna wa huwa muhrim fala junaha 'alal arqab wal faratu wal kalbu wal aqur wal ghurab wal hidaah. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak dan burung kecuali. Jadi hal tersebut merupakan hal-hal yang boleh dibunuh meskipun sedang muhrim, sedang pakaian ihram, itu maksudnya. Jadi kalau kalian bertemu dengan kalajengking, wajib dibunuh. Tikus seperti itu. Alasannya karena membahayakan seseorang. Makanya ini berhubungan dengan alam semesta ya. Oke. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadats tentang bangunan Allah. Hadatsana Abdul Yaman akhbarana Syuaib an Zuhri qala akhbarani Atha bin Yazid al-Laitsani annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an darariyun minal musyrikina faqala Allahu alam bima kanu ya'amilin. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berkata ditanya tentang keturunan orang musyrik yang meninggal dunia. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan mereka lebih mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksudnya hadis ini ialah apa orang-orang musyrik yang meninggal anaknya, kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya terkait masalah apakah mereka masuk surga apa tidak.
hanya Allah yang mengetahui. Karena mereka kan secara akal logika masih kecil, belum bisa menerima pemikiran tentang iman seperti itu. Jadi otomatis mereka itu menurut saya belum bisa dijelaskan bahwasanya mereka itu apakah mereka itu masuk surga atau neraka, itu Allah yang lebih tahu seperti apa pergaulan mereka. Karena mereka masih kecil seperti itu. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim, yang berikutnya akhbarana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma min mauludin illa yuladu al-fitr fabawahu yuhadinahu aw yusarrahu kama tuntijunal bahimah hal tajiduna fima fiha min jad'ai hatta takunu antum tajid'unaha qalu ya Rasulullah afara'aita man yamutu wa huwa saghir qala Allahu a'lam bima kanu 'amilin. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tua tidak ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya adalah semua bayi itu dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lain menjadikan dia Yahudi Nasrani sebagaimana kalian memperanakan hewan. Adakah kalian dapatkan di antaranya ada terpotong hidungnya hingga kalian memotong sendirinya? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat pelihara mereka yang kecil mati? Nabi menjawab, Allah lebih mengetahui yang mereka kerjakan. Itu yang saya katakan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak perlu kita memikirkan jauh-jauh apakah anak kecil ini mati apa tidak, meninggalnya bagaimana, apakah surga neraka, itu Allah yang lebih tahu maksudnya. Seperti itu. Oke. Berikutnya adab manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Sufyan wa Syu'bah. Qala hadatsana Habib, qala hadatsana Muhammad bin Makatsir, akhbarana Sufyan an Habib an Abil Abbas an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala rajul lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu qala laka bawani qala na'am qala fa fihima fajahid. Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata saya ingin berjihad. Rasulullah pun bertanya, apakah orang tua masih ada? Dia jawab, ya Rasulullah, berjihadlah kamu kepada orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah betul-betul sangat fleksibel dalam memberikan pemahaman agama. Kalau seandainya orang-orang di depan kita itu lebih membutuhkan, mending kita lebih berhak kepada orang yang membutuhkan itu. Kayak contoh seperti ini. Ini kan orang tuanya masih hidup. Mending dia orang tuanya yang masih hidup ini dia santuni, kemudian dia layani. Rasulullah khawatir kalau jika dia meninggal muda, orang tuanya sudah tua, jangan sampai dia orang tuanya tidak dirawat lagi seperti itu. Jadi betul-betul Islam mengajarkan rahmatan lil alamin seperti itu. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Khalid bin Mukhalid, hadatsana Sulaiman, hadatsana Khalid bin Mukhalid, hadatsana Sulaiman, hadatsana Abdullah bin Dinar an Nabi Saleh an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rahima sajanatu minna rahman faqala Allah man wasalaka wasaltuhu wa man qata'aka qata'tuhu. Abu Hurairah berkata, sungguhnya penanaman rahim itu diambil dari nama Allah Rahmanir Rahim. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku pun menyambungnya. Barang siapa yang memutuskannya, maka aku pun memutuskannya. Ini maksudnya adalah Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana kita jangan sampai memutus tali silaturahim. Karena apapun niat kita yang kita kerjakan akan sampai sesuai dengan apa yang kita tujuankan. Karena itu memang kehendaknya Tuhan. Jadi kalau ingin menyambung silaturahim, insya Allah akan sambung. Dan jika yang memutuskan pasti akan terputus. Karena itu keinginan seorang manusia seperti itu. Jadi jangan sampai kita berkeinginan yang hal-hal negatif, pasti akan tercapai seperti itu. Berikutnya, yang terakhir, masih tentang adab. Hadatsana Hajjaj bin Hajjaj, hadatsana Syu'bah, hadatsani Ali bin Abdullah, hadatsana Syababah, hadatsana Syu'bah, hadatsana Abu Imran,
Qala sami'tu Talha bin Abdullah an Aisyah radhiyallahu anhu. Qalat ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Qala ila aqrabihima minka baban. Dari Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai tetangga. Kepada manakah dari keduanya bila aku memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada yang terdekat pintu rumahnya denganmu di antara keduanya. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwasanya jika sekiranya memperhatikan tetangga, kita wajib memperhatikan yang lebih dekat ke kita. Artinya pintu rumahnya lebih dekat ke kita, sehingga kita itu bisa berlaku adil seperti itu. Karena biasanya yang dekat pintunya itu lebih akrab ke kita. Alasannya karena ada apa-apa, karena ada sesuatu pasti minta tolongnya kepada mereka dekat pintu, seperti itu. Inilah maksudnya. Inilah hadis-hadis Rasulullah SAW terkait masalah pembinaan adab manusia, sehingga kita insya Allah bisa mengikuti sunnah Nabi sebagaimana anjuran Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dijelaskan tadi. Seperti itu. Serasa cukup apa yang dijelaskan, dan bidang kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.